Menelusuri hutan dengan tujuan untuk mempelajari sejarah adalah selain untuk mengenal jati diri kita sebagai kelompok masyarakat tertentu dan jati diri kita sebagai bangsa, juga untuk belajar dari kebijaksanaan sejarah masa lampau agar kita tidak terjebak mengulangi kesalahan yang sama. Membanggakan sejarah kejayaan leluhur saja belum cukup. Kita baru pantas berbangga kalau kita dapat mengukir sejarah di negeri kita sendiri, melebihi karya leluhur kita di masa lampau. Untuk mencapai puncak Gunung Syutapina dengan menyusuri lembah, gunung, dan sungai membutuhkan waktu 7 jam perjalanan. Gunung Syutapina berada di ketinggian 740 meter dari permukaan laut. Prosesi tunduk ya. Tempat baringnya balingnya Taiko itu. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Sultan Buton yang ke-20 pada tahun 1751 sampai 1752 dan Sultan Buton yang ke-23 pada tahun 1760 sampai 1763 yang oleh rakyatnya diberi gelar Opu Taiko atau Sultan di Hutan. Dari 449 tahun masa kesultanan, 37 sekolah sultan yang merintah. Dalam sejarah ditulis 38. Ada satu sultan yang menjabat 2 kali. Adalah Himayatuddin ini, atau dikenal juga di orang Buton itu dikenal juga dengan Taiko, artinya sultan di hutan. Selama 24 tahun, Taiko bergerilya di hutan belantara Syutapina sampai ajal menjemputnya di puncak Gunung Syutapina pada tahun 1776. Himayatuddin adalah sosok pejuang sejati yang tidak mengenal kompromi dan tidak kenal menyerah. Walaupun anak dan cucunya Waode Wakato dan Waode Kamali disandra dan dibawa oleh Belanda pada peristiwa penyerangan benteng Keraton Buton pada tanggal 24 Februari 1755. Peristiwa itu dikenal oleh masyarakat setempat adalah Samani Kairuna Walanda, artinya zaman huru-hara penyerbuan tentara Belanda. Perjuangan Sultan Himayatuddin tidak hanya berhenti pada pertempuran di benteng Keraton Buton saja, melainkan berlanjut pada perlawanan rakyat semesta dengan taktik gerilya. Di seluruh wilayah kesultanan di mana saja ada orang Belanda ditemukan. Perlawanan rakyat semesta seperti ini hanya bisa bertahan lama manakala dilandasi oleh ideologi yang kuat, strategi yang tepat, dan benteng pertahanan yang kokoh, serta didukung oleh logistik yang cukup. Oh, ini kuburannya Puta Gampi Karo. Pengawalnya Sultan ya? Oh iya, Pasukan. Kemudian komandannya. Oh iya. Gawan
bawahnya Kamali menuju ke Kamali nih Pak, tempat penginapan Sultan Putaiko. Permainan acara, pertunjukan seperti menari, silat, apa lagi Pak? Badenda, Linda, pertama Linda, baru Nibi ya, Musei. Musei, terus Musei itu apa itu Pak? Musei seperti apa itu kegiatannya? Musei sekarang kan ada musuh yang datang. Oh iya iya, Langsung berperang. Terus Pak? habis itu Di puncak Gunung Siontapina, selain makam Sultan Himayatuddin, juga terdapat kuburan-kuburan para pengawalnya dan bekas rumah tempat tinggal Sultan Putaiko berupa susunan batu dan tangga batu. Ini apa namanya Pak? Bangunan ini Pak? ya, Ini namanya bangunan ini Pak? ini rumah Iya. Apa namanya Pak? bantainya payung. Oh ini bantainya payung. Yuk. Jadi semua batu di sini ada capnya ini. Ini termasuk cap. Pada dinding-dinding benteng di puncak Siontapina terdiri dari susunan batu-batu yang sangat besar. Pada dinding-dinding batu tersebut terdapat tulisan-tulisan huruf Arab gundul atau gambar-gambar seperti bentuk Hajarul Aswad yang oleh masyarakat lokal disebut batu penciuman. Maksudnya apa ini speaker Pak? Speaker ini kalau dibuka tuh Oh, bicara dia tuh langsung kedengaran, dia bicara di Kabalanggara dia kedengaran di sini. oh iya Pak. Ya kontak. Kontak masa dulu itu Pak. Iya, Ini batu ciuman ini. pasti ciuman. Iya deh. Kalau di Mekah. Pada setiap batu yang terdapat pada gambar atau tulisan itu terdapat semacam stempel yang berbentuk bundar. Ada juga batu yang merupakan simbol penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diganti dengan kibas atau domba dan disimbolkan dengan batu. Ini skatenya siapa ini Pak? Yang ini sikatnya waktu Nabi Nabi Ismail. bapaknya itu Ibrahim. Ibrahim. Sementara ada diatur Wahyu Mau sembeli Ismail. ini anaknya ini satu-satunya anak tunggal. Ternyata diganti dengan ini. Ini simbolnya Pak? Iya. Bonto yang jagain ya? Iya, kan saya yang jaga. Pak, Lialah Haji. Iya, Oh ini Pak ya? yang lahat ini. Liang Lahat ya. Jadi ini lubang Pak, semua orang bisa masuk ya? Iya, kecil anak-anak. Orang besar masuk ya. Jadi ini Liang Lahat Pak ya? Iya, yang lahat. Oh ini simbol apa ya? Persidangan apa ya? Persidangan. Sidang terakhir ini Pak. Baik buruk ya, akhirat ini ya. Iya. Ya, simbolkan akhirat ini. Akhirat. Ini Sidratul Muntaha. Iya. Ada tulisannya nih. Tulisan boleh nih Pak? Boleh Pak? Arab pun boleh? Iya. Hanya kurang jelas lagi ya? Menjelaskan apa arti tulisan ini? Duduk saksi ya? Di lokasi dalam pertahanan Bukit Siontapina ini. Inilah bahasa sebenarnya ini. Turun artinya hidup mati di sini kita jalan. Oh begitu Pak? Satu kali. Tentang ini. Kalau yang saya katakan tadi kan mati hidup di sini kita jalan. Di dalam benteng Siontapina terdapat ajaran-ajaran agama Islam, mulai dari dunia sampai akhirat. Bahkan ada dua batu yang jaraknya kurang lebih 2 meter dan di bawahnya terdapat jurang yang sangat dalam. Oleh masyarakat lokal disebut dan dipahami sebagai titian Sirotol Mustaqim. Ujungnya jurang itu. Hati-hati Agung ya. Ngeri-ngeri itu. Wih, jauh sekali. Dia hijau, dia biru, seperti laut. Hitam. Hitam ya?
Ini sebelah barat ya, sebelah barat ini. Ya, ke sana. Jurang sebelah barat. Sisir terus. Sampai di sana. Sampai Jurang terus. sebelah barat ini. Di jalan, ayo. Wih, jurang semua ini. Tidak ada pintu akses masuk. Wah, ini mejanya Putai Koe. Sedangkan mejanya itu dia sampai bertiga juga. Ini ya. Ada kursinya juga nih. Jangan dekat. Sip. Ogomiosi atau kamu asal data hingga matok. Adik dani aja tidak walanda ape bau lahir. Sababuna micuana pun sarungnya dah kasih dan aku minggu. Sabutuna walanda itu ape ketika pakai tekan. Ronamo. O janji mo harus utabian ape ketika jujur mematangkan naik hukum. Tidak perlu misi o hakuna miana boleh. Dati hakuna miana balada. O miana Inggris o Portugisi atau para cumani. Apa kisah kakak kita naboliosi. Jadi kurang lebih artinya ini dikemukakan kepada Belanda maupun kepada jajaran kesultanan di Wajo. Buton siap akan hancur lebur apabila Belanda melakukan tindakan kekerasan dengan perang sekali. Sebab bukanlah sifat kesatria bagi pembeli Belanda bila melakukan kesepakatan perjanjian dengan kekerasan. Sebab perjanjian harus dilandasi dengan kejujuran agar kuat sesuai dengan hukum. Dalam benteng ini ada kali Pak? Ada kali-kali, ya. Jadi memang untuk pertahanan hidup ada ya, ada kali dalamnya. Jenderal baik, Kung. Baik, baik. Baik. Yo, hati-hati. Mempelajari sejarah masa lampau dapat dilakukan melalui 3 sumber, yaitu sumber tertulis, arsip atau dokumen-dokumen tertulis terkait dengan peristiwa masa lalu yang sedang diteliti, dari ingatan kolektif masyarakat yang diterima secara turun-temurun dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa masa lalu, dan dari benda-benda arkeolog atau benda-benda cagar budaya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan peristiwa masa lalu yang sedang diteliti. Dari hasil kajian ilmiah, Seminar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengusung Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi sebagai pahlawan nasional telah dilakukan beberapa kali, antara lain pada tanggal 17 Juli 2011 di Aula Kantor Wali Kota Kota Bau-Bau. Sebentar perjuangan ini dapat disetujui. Saya kira ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi kita semua, karena harus dapat meneladani dan bersikap untuk bagaimana berbeda sesuai dengan semangat kepahlawanan. Nama kesultanannya dan gelar kesultanannya adalah Sultan Himayatuddin. Dio, ke bawah. 500 sampai tak diketahui. Jadi bayangkan sendiri pas benteng pertahanan yang seperti ini model. Ini bukan benteng pertahanan, tapi pusat pemerintahan kedua.